Ya, jadi kalau kita melihat Bapak Ibu mengenai penginjilan atau pelayanan yang dilakukan oleh Kiai Sadrak, Tunggul Wulung, dan Paulus Tosari, itu memang ada nuansa mistik Bapak Ibu. Kenapa? Karena umat-umat muslim pada waktu itu mereka ingin supaya budaya itu bisa dijangkau oleh mereka, sehingga mistik yang masa lalu mereka oleh Kiai Sadrak atau Tunggul Wulung itu melekat kepada Islam Bapak Ibu, sehingga Islam lebih mudah diterima. Dan kenapa Kiai Sadrak lebih senang melakukan perdebatan atau debat? Karena orang-orang Jawa pada waktu itu mereka orang-orang boleh dikatakan punya ilmu Bapak Ibu, istilahnya harus tanding ilmu baik secara intelektual maupun ilmu kekuatan magic Bapak Ibu. Ya, ibaratnya sakti-saktian lah, siapa yang paling sakti. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga Kiai Sadrak harus melakukan hal itu, konteks pada zaman itu. Tapi kalau kita melihat pada zaman sekarang, memang itu kurang efektif Bapak Ibu. Perdebatan yang dilakukan di Indonesia itu kurang efektif. Karena itu akan memecah belah persatuan, memecah belah toleransi umat beragama. Dan justru yang terjadi adalah bukannya kita memenangkan jiwa, tapi kita akan membuat suatu jurang pemisah, bahkan terjadi pertentangan yang lebih tajam lagi Bapak Ibu. Dan misalnya kalau mereka kalah itu akan membuat mereka takut dan mereka tidak akan lagi mengenal tentang kebenaran itu. Biasanya seperti itu kenyataan yang terjadi, mereka yang bertobat atau percaya, kecuali adu ilmu ya. Ketika kita khotbah, kita menyampaikan firman, dari mereka menyerang, contoh kayak Ki Gendeng Pamungkas, terus Tony Daud yang menyerang Gilbert Lumendong ya, waktu Gilbert Lumendong itu kan serangan Tony, Ki Gendeng, walaupun Ki Gendeng balik lagi. Terus beberapa kayak pemimpin FPI, beberapa pemimpin FPI waktu itu juga mereka percaya bukan karena berdebat, tapi melihat mujizat Tuhan melawat mereka dan mereka percaya dan menjadi pengikut Kristus karena Tuhan yang memilih. Jadi ini yang kita melihat konteks sekarang ini, kita lebih banyak yang kita lakukan adalah dengan pendidikan. Kita melakukan ranah pendidikan, kita melakukan dengan teknik kesehatan dan lebih kepada menjalin persahabatan. Itu jauh lebih efektif. Dalam metode perdebatan biasanya orang-orang itu sudah dibekali ilmu, mereka dibekali untuk namanya adalah pertanyaan jebakan. Jadi pertanyaan jebakan untuk menjebak supaya kita itu nggak bisa menjawab, atau ketika kita menjawab, mereka akan mengalihkan pertanyaan yang lain. Kayak filsafat. Kalau Bapak Ibu berdebat itu seperti kita berfilsafat. Ketika pertanyaan A kita bisa jawab, mereka akan mengalihkan ke pertanyaan B. Ketika pertanyaan B bisa dijawab, kita akan mengalihkan ke pertanyaan C. Jadi blunder. Seperti main catur, akan blunder dan tidak akan pernah ada titik temu Bapak Ibu. Saya melihat banyak kali perdebatan itu nggak pernah ada penyelesaian. Justru yang ada adalah emosi, pertentangan yang terus-menerus. Apa yang dialami oleh Kiai Sadrak, dia tentunya mengalami hal yang seperti itu. Tapi puji Tuhan, Kiai Sadrak masih bisa diterima oleh ustadz-ustadz karena mereka melihat dia adalah ustadz yang hebat, menguasai kitab suci, Al-Quran pada waktu itu, dan bisa mempertanggungjawabkan kebenaran itu. Dan dia sudah mengalami apa yang dia sampaikan. Sehingga membawa umat-umat di sana untuk percaya ya, mengenal Isa Al-Masih atau Juru Selamat. Tetapi tidak bisa dipungkiri ada sinkretismenya. Ada kuasa-kuasa yang dia bawa sebelum dia mengenal Isa Al-Masih atau mengenal Juru Selamat atau Yesus. Ini sedikit yang saya gambarkan mengenai Kiai Sadrak, Tunggul Wulung. Apalagi Tunggul Wulung dia adalah titisan orang-orang pendahulu seperti keturunan-keturunan Ningrat ya pada zaman itu. Paulus Tosari yang mungkin lebih agak mendingan ya dibanding dua ini. Kiai Sadrak, Tunggul Wulung masih mendingan. Paulus Tosari dia tidak terlalu sinkretisme, dia masih menggunakan budaya Jawa. Baik, itu sedikit kesimpulan dari saya mengenai hal yang kemarin. Sekarang kita lanjut mengenai karismatik Bapak Ibu. Sebelum kita masuk oikumene dan okultisme ya, kita masuk dulu tentang karismatik. Ya, kalau kita melihat gerakan karismatik dalam berbagai ciri khas Pentakosta, mereka mengutamakan karunia-karunia roh. Ini tercatat dalam Alkitab, dikenal dengan bahasa lidah, atau glosolalia, nubuat. Jadi mereka sangat kuat dengan nubuatan.
tentang masa depan, tentang kondisi dari Indonesia, apa yang terjadi dengan bangsa-bangsa, itu adalah wilayahnya karismatik. Ya, boleh dikatakan dengan karunia kenabian, karunia kerasulan dan karunia kenabian. Itu ciri khas dari karismatik yang sekarang lagi tren, yang sekarang lagi viral di media. Dan itu bersifat interdenominasi. Dan mereka masuk di gereja-gereja arus utama seperti Protestan dan Katolik. Ya, banyak kaum-kaum karismatik kemudian membentuk denominasi terpisah dari gereja baru. Awalnya mereka masuk ke Protestan karismatik, di mana semangat yang berapi-api. Kisah para Rasul mencatat manifestasi Roh Kudus seperti kesembuhan ilahi, mujizat, glosolalia atau bahasa roh terjadi pada gereja mula-mula di abad pertama. Itu dipercaya oleh orang-orang karismatik. Ya, saudara bisa lihat di dalam buku itu lebih jelas. Tokohnya adalah Dennis Bennett. Dia adalah rekan Renagan di gereja episkopal. Ya, dalam buku lebih lengkap. Lalu pada tingkat internasional ada David Du Plessis. Ini sangat luar biasa orang ini. David Du Plessis adalah seorang gembala pendeta dari gereja bersama gereja-gereja Lutheran, Calvinis, bahkan dari Baptis menyebarluaskan gerakan Roh Kudus ini, pencurahan Roh Kudus. Lalu pendeta Suter Baptis pada akhirnya keluar dari denominasi karena diminta secara sukarela atau dipecat. Kenapa dipecat? Ya gara-gara menerima karunia Roh Kudus, melakukan pelayanan-pelayanan yang berbau karismatik. Seperti pekerjaan kesembuhan, berbahasa roh. Nah, lalu ada juga pendeta yang tetap ada di Katolik, di episkopal, tetap melayani, tetapi asal nggak mengganggu pekerjaan utama untuk melayani jemaat. Di New Zealand juga ada gereja terbesar Pentakosta dikenal dengan Gereja Hidup Baru, New Life Church. Kalau Bapak Ibu pernah dengar New Life Church, berbagai gereja tahun 1975, gerakan karismatik dipengaruhi oleh gerakan hujan akhir. Hujan akhir dan seperti contohnya William M. Branham, gerakan hujan akhir juga muncul di tahun 1950. Lalu ini dianggap sebagai bidah oleh gereja-gereja sidang jemaat Allah yang beraliran Pentakosta, menganggap gerakan karismatik mempunyai kemiripan dalam hal pengalaman dan teologi, di mana kedua gerakan ini mengadopsi berbagai elemen dan pengajaran dari gerakan besaran yang dikenal dengan yang namanya gelombang ketiga atau pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Yang pertama itu adalah di Kisah Para Rasul 2, yang kedua di Asusas Street, dan yang ketiga di Indonesia. Tuhan menilai bahwa Indonesia lah di mana Roh Kudus akan melawat secara besar-besaran sehingga Bani Kedar dan Nebayot akan sujud kepada Tuhan. Ini beberapa hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia kenabian menubuatkan untuk Indonesia di tahun-tahun yang akan kita lewati nanti. Ya, hubungannya dengan, bagaimana hubungannya dengan Pentakosta? Kuasa Roh Kudus. Kesembuhan ilahi telah diterima secara meluas di antara kedua gerakan ini. Walaupun ada juga perbedaan yang memisahkan. Ya, ini kebanyakan aliran karismatik menolak keutamaan glosolalia yang diberlakukan di Pentakosta. Jadi, orang Pentakosta sangat menekankan menolak beberapa ajaran Pentakosta yang dianggap legalisme oleh karismatik. Banyak karismatik seringkali tetap berada di denominasi lihat dalam gaya dan tata ibadah, misalnya cara penyembahan, cara khotbah, dan metode pelayanan altar. Aliran Pentakosta lahir lebih jauh lebih dahulu daripada gerakan karismatik. Makanya Pentakosta disebut sebagai Pentakosta klasik. Pentakosta klasik, kalau karismatik dikenal dengan Pentakosta modern. Kritikan, ada beberapa kritikan kepada orang karismatik. Yang pertama, kaum Kesationis, populer di kalangan gereja South Baptist, percaya bahwa karunia-karunia roh yang dialami oleh kaum karismatik sesungguhnya sudah tidak tersedia lagi bagi gereja setelah Rasul terakhir atau Rasul Yohanes. Jadi ada beberapa teolog-teolog menganggap karunia Roh Kudus sudah berhenti pada zaman para rasul, dan rasul terakhir adalah Yohanes. Mereka juga berpendapat bahwa pengalaman roh seperti itu adalah berasal dari iblis, dari setan. Makanya Stephen Tong dalam bukunya dia bilang bahasa rohnya karismatik itu bahasanya iblis. Makanya kalau kita menghardik Yesus, menghardik dengan kuasa dalam nama Yesus itu pengkopian. Pengkopian akan kuasa Yesus itu adalah penghujatan akan nama Tuhan. Ini salah satu kritikan para teolog-teolog non-Pentakosta karismatik atau di luar Pentakosta karismatik
Yang mengatakan bahwa pengalaman roh itu seperti berasal dari setan atau iblis, atau hanya sekedar pengalaman psikologi aja. Kritikan ini sesungguhnya telah dialami oleh Yesus. Yesus juga pernah dikritik oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Gerakan karismatik sangat ditunggangi dengan kepentingan keuangan, misalnya menjual buku, DVD gereja, pelayanan-pelayanan rohani berbau komersil, Bapak Ibu. Seperti kita menciptakan lagu, khotbah-khotbah kita jual, untuk apa? Keuntungan, supaya kita berbau bisnis. Bahkan pendirian yang kuat akan perpuluhan. Tampilnya banyak penginjil evangelis di berbagai pelayanan yang disiarkan di televisi, di mana hal-hal yang berbau komersil atau uang seringkali disinggung dalam acara-acara. Ini yang menjadi kritikan kepada gerakan karismatik. Misi penginjilannya sudah berkurang jauh sekali, Pak. Jadi di kota-kota kecil pun seperti di daerah saya, misi penginjilan sudah stagnan gitu loh, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa kok orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan ini kok terlalu eksklusif gitu loh, Pak. Dalam arti itu gereja itu terlalu tertutup gitu loh, Pak. Gereja tidak bisa memberkati lingkungan sekitar gitu loh, Pak. Saya yakin kalau gereja itu bisa berdampak bagi lingkungan di sekitarnya, secara tidak langsung orang muslim akan tertarik, Pak, kepada kita. Kita pasti, dan maaf kata, waktu kemarin pas saya sinode itu meresmikan gereja di Bandar saja, itu kejadian dari ketua itu mengatakan waktu itu dari Bimas Kristen menginginkan sebuah data, Pak, data terutama untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, Bimas Kristen itu meminta data tersebut untuk guru sekolah minggu ada anggaran, istilah dapat tunjangan dari pemerintah. Waktu itu gereja tidak peduli gitu loh, Pak. Padahal itu Kristen meminta data dari setiap gereja, terutama. Nah, setelah gereja tahu bahwa data tersebut gereja memberikan, ngertinya itu data tersebut untuk kepentingan Bimas Kristen. Padahal Bimas Kristen meminta data tersebut untuk setiap guru sekolah minggu mendapat tunjangan, Pak. Ya. Di situ aja sudah sangat ketahuan sekali bahwa gereja itu terlalu eksklusif gitu loh, Pak. Nah, itu bagaimana caranya mengatasi hal tersebut, Pak? Di dalam, apalagi kok masalah misi untuk penginjilan, sedangkan untuk dari Bimas Kristennya sendiri aja meminta istilahnya itu data aja terlalu dipersulit gitu loh, Pak. Setelah tahu adanya ternyata itu data tersebut untuk guru-guru mendapat tunjangan baru dibuka semua. Sudah terlanjur, paling yang pertama kali yang memberikan data tersebut gitu. Dan saya lihat pergerakan kekristenan ini betul sekali kayak yang dikatakan Pak Adi itu kurang gitu loh, Pak. Nah, ini masalahnya itu apa? Gereja kok terlalu eksklusif sekali, Pak. Istilahnya memikirkan kalangannya sendiri semua gitu loh, Pak. Udah ada memikirkan untuk lingkungan biar caranya itu lingkungan itu berdampak. Nah, gereja bisa memberkati gitu. Oke, Pak. Makanya kemarin saya ikut organisasi ISRA, Pak, Indonesia Sejahtera, itu sangat bagus sekali, Pak. Nah, itu kita bergerak itu di situ. Memberkati masyarakat, memberdayakan kota gitu. Terutama memberdayakan hamba-hamba Tuhan juga yang ada di desa-desa gitu. Ya. Itu, Pak, itu pertanyaan saya makan saya, Pak. Terima kasih, Pak Willy. Begini, Pak, mengenai gereja-gereja, kenapa gereja-gereja hari-hari ini kok tidak punya semangat seperti zaman dulu dan kurang peduli kepada lingkungan masyarakat? Itu ada beberapa faktor, Pak. Ya. Faktor yang pertama adalah karena gereja takut dengan yang namanya pengkristenan, Pak. Mengkristenkan orang. Apalagi dengan memberi sembako atau kita memberikan bantuan-bantuan, ketika orang mendengar akan dipelintir atau diputarbalikan seolah-olah kita itu mengkristenkan, Pak. Apalagi mereka udah tahu, Pak, strategi-strategi kita dengan seperti itu dianggap mengkristenkan. Apalagi gereja tinggal di kalangan orang-orang yang sangat ekstrim atau dikenal dengan ekstrim garis keras. Itu akan berbahaya. Itu yang pertama, Pak, dari faktor sehingga gereja kenapa
lebih mengurus dengan kumpulan orang percaya, dombanya sendiri atau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua adalah bisa saja karena gereja lebih memfokuskan kepada internal, lebih kepada program-program, lebih kepada membangun secara fisik, supaya dianggap ketika gereja itu bisa berkembang secara fisik menjadi modern, itu dianggap gereja itu berarti gereja yang diberkati Tuhan. Dan gereja itu bisa banyak orang yang merasa nyaman, jemaat itu bisa nyaman, apalagi dengan fasilitas, kalau kita kayak di kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, itu mau tidak mau kita harus mengikuti tren, Pak. Mengikuti perkembangan zaman, yang dikenal dengan yang namanya LED, Pak. Layar kan dulu kan LCD, layar yang biasa, sekarang kan lebih kepada LED yang lebih hidup, supaya jemaat itu bisa nyaman, jemaat itu bisa menikmati. Sebenarnya itu bukan esensi, Pak. Kalau kita mau kembali kepada firman, memang itu bukan yang esensi, yang utama. Tetapi itu sebenarnya cara untuk membuat jemaat itu nyaman. Makanya kenapa mereka lebih mengeksklusifkan diri dengan hal-hal yang di dalam daripada yang luar. Yang ketiga, karena kita terpaku dengan yang namanya toleransi, Pak. Toleransi beragama kan kalau kita penginjilan itu kan biasanya kan beberapa strategi yang diajarkan dulu, saya pernah itu namanya metode EE. Ada beberapa metode-metode EE, metode persahabatan, dan ketika kita lakukan itu akan sangat berbahaya sekali, apalagi kalau dia nggak ahli atau kurangnya tenaga misionaris yang dibekali atau memiliki kerinduan untuk menginjil, Pak. Memberitakan kabar baik. Itu hari-hari ini gereja mengalami krisis pelayan Tuhan yang bergerak di dalam bidang misionaris atau penginjilan. Ini juga yang menjadi hambatan bagi gereja-gereja saat ini, Pak. Gimana Pak Dwi? Apakah sudah menjawab? Ya, Pak. Setuju, Pak. Tapi saya pernah penginjilan paling efektif itu, Pak. Penginjilan paling efektif waktu mendoakan orang yang sudah sekarat, Pak. Tetapi orang itu bukan anak Tuhan loh, Pak. Mau didoakan, Pak. Mau itu. Dan mengalami kesembuhan ya, Pak? Mengalami kesembuhan ya, Pak? Iya, mengalami kesembuhan. Terus follow up-nya dia menerima selamat atau enggak? Saya follow up lagi karena kesalahan saya waktu itu ada keluarganya, jadi saya nggak menggali identitasnya gitu loh, Pak. Oh. Pas saya mendoakan pasien jemaat yang masuk ICU, sebelahnya minta didoain, Pak, padahal haji, Pak. Nah, ya. Tetapi dia percaya, sembuh, Pak. Nah itu. Silakan mau bertanya, kita ambil menunggu Bu Wit, monggo. Ya. Ada alasan khusus enggak, Pak? Kenapa kok menolak? Gimana, Bu? Kurang jelas? Aku dimut ya. Enggak. Suaranya, Bu, ini, Pak. hidupin. Suaranya jangan di-unmute, suaranya, Bu. Enggak. Udah. Itu Bu Wit sudah masuk, Pak. Benar, Pak? Ya. Silakan. Ya, tadi Pak Willy kan itu mengatakan kalau gereja Pentakosta karismatik menolak budaya. Ada alasan khusus enggak, Pak? Oh, itu kan padahal mendukung untuk penyebaran kekristenan. Yang menjadi alasan itu apa, Pak? Karena bagi orang-orang Pentakosta, budaya-budaya yang dilakukan, apapun budayanya itu ada unsur mistik, Bu. Ada unsur sinkritisme, ada unsur kuasa roh jahat. Dan biasa membuat kita yang sudah bertobat itu balik lagi kepada kehidupan lama, roh jahat. Contoh ya, Bu, di Manado, di Sulawesi, itu ada namanya tarian dero. Ya, di Poso, di Manado itu tarian dero, itu tarian yang dilakukan sebagai budaya. Tarian budaya dengan memegang tangan, saling bergandengan tangan, dan itu dilakukan di acara-acara pernikahan. Dan biasanya dilakukan sampai malam hari. Itu tarian dero. Tapi biasanya orang yang melakukan tarian dero menurut budaya itu minum minuman keras. Minum namanya cap tikus sampai memabukkan. Mereka menari sepanjang malam bisa sampai pagi, minum cap tikus, dan ujungnya adalah hubungan suami istri. Orang yang lagi berpacaran jadi hubungan suami istri akhirnya hamil.
Itu yang terjadi pada waktu itu di orang-orang di luar Kristen, termasuk juga di kalangan orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, menyingkapi hal ini, mereka menjauhkan diri dari hal itu, jangan sampai anak-anak mereka itu terpengaruh dan akhirnya jatuh ke dalam dosa, baik itu dosa seksual maupun dosa-dosa penyembahan berhala atau kembali kepada kehidupan lama. Itu alasan kenapa Pentakosta menolak sama sekali budaya. Dan bagi mereka itu ada nuansa mistik, ada nuansa sikritisme. Sehingga di kalangan gereja-gereja Pentakosta tidak ada tarian-tarian gamelan atau tarian-tarian yang berbau Jawa atau wayang kulit, itu nggak ada. Tapi kalau di GKJ, di gereja-gereja Injili, itu ada. Seperti itu, Bu. Jelas, Bu? Iya, ya, Pak. Makasih. Jelas ya? Ya. Silakan, Bu Widya Stuti. Jadi bertanya? Ya, makasih. Ya. Ya, makasih Pak. Mengamati perkembangan pekabaran Injil di Indonesia, Iya. saya melihat, enggak tahu nih nanti menurut pendapat Bapak bagaimana, tapi yang saya lihat ada waktu di mana memang Injil itu harus betul-betul disuarakan. Dari pihak Tuhan maupun pihak manusia itu bisa bekerja sama dengan luar biasa. Tetapi ada saat memang pekabaran Injil itu seperti terhenti, begitu terhenti. Saya melihat, ya ini sejarah yang, maksudnya yang saya amati itu selama saya hidup ya Pak. Artinya di dalam era 90-an, saya melihat bahwa, ini contohnya saja, era 90-an itu ada banyak penginjil besar di Indonesia yang terkenal dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan keselamatan itu. Seperti waktu itu kan ada Gilbert Lumaindong ya, Pak Insinyur Niko dan lain sebagainya. Akhirnya ternyata saya mengamati berjalannya waktu ada banyak muncul itu orang-orang terkenal itu. Tapi pada akhirnya seperti yang ditanyakan oleh Ko Adi tadi, itu sampai era 2000-an Pak. Tapi akhirnya seperti sepi begitu, sepi semenjak media sosial, medsos ini berkembang. Itu sepi. Ya kan, sepi sepertinya gitu. Itu kesan yang dilihat karena memang tidak lagi mengumpulkan banyak orang dan lain sebagainya. Tapi kalau saya boleh tarik garis merah, cara Tuhan itu memang luar biasa. Sebetulnya tidak sepi. Justru lewat medsos ini, malah ini lebih terbuka. Penginjilan itu bagi semua orang, karena semua orang bisa mengakses. Malah saya melihat justru inilah saat Tuhan membuka. Jadi kalau dulu ada batasan, zaman-zaman ningrat apalagi ya, begitu temboknya tuh tinggi sekali antara orang Kristen dan di luar Kristen gitu. Ya memang itu tidak terhapus semuanya Pak, sampai hari ini pun masih ada gitu ya, tembok-tembok yang masih didirikan itu. Tetapi melalui medsos ini justru menjadi Injil terbuka menurut saya bagi siapapun gitu. Nah kalau Pak siapa tadi Pak Dwi mengatakan sepertinya orang-orang itu pada egois gitu ya, terutama di kota-kota gitu, nggak ada greget untuk mengabarkan Injil. Karena mungkin kita hanya melihat pada satu sisi saja, sesungguhnya ada banyak gereja dan cara itu sebetulnya itu Tuhan yang menyediakan kok. Kalau saya mengamati gitu, caranya itu kita jangan menciptakan sesuatu, tetapi kita menangkap sesuatu yang ada di sekitar kita, yang itu sebetulnya dengan bimbingan Roh Tuhan kita tahu bahwa itulah peluang untuk kita menyuarakan keselamatan untuk Injil itu sendiri gitu. Itu saya menanggapi teman-teman seperti itu Pak. Ya, tapi saya punya sesuatu yang mengganjal. Pada era 90-an sampai 2000-an itu, kalau kita melihat tentang okultisme dan sebagainya ya, itu jelas-jelas itu sebuah penyimpangan. Tetapi ternyata penyimpangan itu tidak hanya di situ. Dalam pola penginjilan itu sendiri,
sebetulnya tidak disadari terjadi penyimpangan. Itu menurut pendapat saya, Pak. Nanti tolong luruskan kalau pendapat saya salah. Contohnya ini, Pak. Pada saat itu terkenal, nggak tahu ini siapa yang mengkondisikan, tetapi yang terjadi adalah itu menjadi seperti, dalam tanda petik, Pak, bisnis firman Tuhan. Buktinya Siapapun tadi yang terkenal. seperti bisnis firman Tuhan. Misalnya para penginjil-penginjil terkenal itu loh, Pak. Maksudnya yang waktu itu gitu ya, di zamannya misalnya di kita saja. Akhirnya seperti pasang tarif kan. Saya tidak tahu ini yang mengkondisikan siapa, tapi kenyataannya ketika kita hendak mengundang mereka, bagi yang jemaat desa, yang jemaat kecil gitu ya, nggak mungkin gitu. Dan ternyata ini tidak kesalahan para penginjil itu sendiri, tapi juga jemaat itu sendiri mengkondisikan ketika mengundang mereka yang sudah punya nama, tarifnya besar, Pak. Tapi untuk kelas pendeta-pendeta sekitar misalnya yang biasa, mereka kasih PK-nya kecil gitu. Jadi penyimpangan menurut saya itu sebuah penyimpangan yang tidak disadari sendiri oleh dalam tanda kita, orang-orang Kristen, baik dari sisi penginjil maupun umat gitu. Yang kadang-kadang kita kan lebih menyoroti lebih ke okul mistis gitu ya, yang klenik-klenik. Mungkin kita tajam nyorotinya, tapi kita nggak bisa menyoroti pada sikap kita sendiri. Ya kadang-kadang, maaf, nuwun sewu, itu tanpa terasa gitu. Dengan memasang tarif untuk orang yang menurut kita terkenal, menurut kita lebih lah gitu, mengkondisikan orang itu menjadi tinggi gitu. Itu baik dari jemaat maupun pihak apa namanya? Ya penginjil itu sendiri gitu. Itu tanggapan saya, enggak tahu menurut Bapak kalau memang itu apa yang saya tangkap itu salah ya tolong luruskan gitu. Jadi penyimpangan itu sendiri sebetulnya kita tidak hanya melihat keluar tapi ke dalam juga gitu. Itu Pak yang mau saya sampaikan. Iya, terima kasih Bu. Saya akan tanggapi dan menyangga meluruskan mungkin kalau ada hal yang sedikit berbelok. Begini Bu, mengenai penginjilan tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi, yaitu Pak Buwit ada benarnya. Jadi di kota-kota kita nggak menggunakan lagi seperti yang di desa. Kalau di desa kan kekeluarganya lebih kuat. Kedekatan sambungan keluarga itu lebih. Jadi kita bisa saling kenal, itu di desa Bu. Tapi kalau di kota besar seperti Jakarta itu kan seperti individualis, cuek Bu. Orang saling cuek. Jadi salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan online. Bisa melalui media sosial, bisa melalui YouTube, makanya ada streaming. Bahkan ada salah satu gereja yang melakukan streaming dan ada follow up, Bu. Bapak Ibu, ada follow up-nya. Jadi ada ICER-nya, ada tim penginjilan, ada tim media. Jadi ketika ada jiwa baru nih, ada jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus, masuk di channel itu, melihat dan mengkomentari, itu langsung tim ASTRnya jemput bola. Silakan kalau ingin diskusi lebih lanjut, kalau ingin tanya-tanya, ini ada nomor HP, silakan bisa masuk ke nomor HP atau WA ini, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Itu ada. Jadi ada follow up. Jadi sekarang punya teknologi, Bu. Dan itu lebih tidak terbatas. Makanya benar, Yesus pernah bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Apa itu? Internet. Apa itu? Teknologi, media. Mengenai tadi ya, Bu, mengenai penginjil yang masang tarif, memang itu terjadi, Bu. Tapi nggak semua. Tidak semua hamba Tuhan atau penginjil ada yang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, di luar negeri, Indonesia juga ada. Yang sering tampil di YouTube juga ada. Dan kami sendiri yang menyaksikan waktu dia datang ke salah satu tempat di Sulawesi. Di Sulawesi dia bilang, kalau saya datang ke Sulawesi, tolong saya disiapkan kamar hotel bintang 5. Dia ngomong sendiri, Bu. Kamar hotel bintang. Naiknya pesawat ya, Pak? Apa? Gimana, Bu? Pesawat Ya, jadi pasti. Dia sudah matok. Terus PK saya nominalnya nolnya sekian. Pak, kalau itu masuk penyimpangan. Iya, ngomong seperti itu, nolnya sekian. Itu terjadi. Itu Pak, mafia namanya itu. Gimana? Mafia perdagangan. Mafia itu namanya. Pendeta mafia. Ya. Masuk penyimpangan enggak? Ya, penyimpangan itu kan sama dengan
penyimpangan, Bu. Itu kan seperti kita itu motivasi pelayan kita sudah nggak ke Tuhan tapi ke duit, uang, mamon. Makanya Tuhan bilang kan mamon dengan Tuhan itu beda tipis. Jadi musuhnya Tuhan itu mamon. Kalau kita cinta mamon, permusuhan dengan Tuhan. Harusnya hamba Tuhan yang baik, penginjil yang mau melayani, dia nggak pasang tarif, mau dikasih, kalau dia ditanya gereja, ngomong aja, terserah dari gereja persembahan kasih, terserah berapa. Itu kan enak. Paling minimal uang transport pulang pergi pesawat, sama persembahan kasih sukarela dari gereja. Itu kan jauh lebih baik. Jadi tergantung kondisi kemampuan dari gereja itu. Budaya Jawa ini sudah lama tergerus. 20 tahun saya mengamati. Ini Jawa sudah amburadul, Pak. Ya, karena banyak orang tidak menggunakan kebudayaan lagi. Bahasa Jawa hilang, tulisan aksara Jawa hilang. Semuanya ganti rebana semua, ikro semua. Nah, ini bagaimana coba? Saya pemain rebana loh. Jadi ini memang saya katakan gereja boleh nggak menggunakan budaya, wajib. Kenapa? Selama tidak menggunakan mantra atau sinkretisme. Karena kita harus bisa membaur dengan masyarakat sekitar. Itu menurut saya, Pak, sangat penting sekali. Kita harus membangkitkan budaya. Luar negeri tidak ada yang punya budaya seperti Indonesia, Pak. Berapa ratus suku coba bayangkan. Nah, berapa ratus ribu suku-suku bangsa, budaya, adat, istiadat. Ini gereja kesempatan memperkaya khasanah spiritual, intelektual. Amerika aja kalah, Pak, sama Indonesia, Pak. Makanya saya fanatik dengan Jawa. Saya suka Kiai Sadra kayak itu menggulung. Bukan setahun 2 tahun, Pak. 20 tahun, Pak, saya bekerja penginjilan untuk Kiai Sadra seperti kayak itu menggulung. Ini komentar saya. Saya mendukung Bu Widi ya, GKJ. Ayo gunakan gending, Bu. Terima kasih Pak Budi buat tanggapan atau tambahannya. Silakan Pak Adi tadi mau bertanya. Iya, tanya Pak. Di mute dulu. Tanya soal okultisme, Pak. Ya. Ini kesukaannya Pak Dwi. Jadi ini, Pak, banyak saya temui di lapangan, terutama tidak usah jauh-jauh lah, orang di sekitar rumah saya. Ya. Mereka sudah Kristen, terutama encik-encik yang udah usia tua ini, Pak. Jadi mereka sudah Kristen, tapi masih membawa kebiasaan lama seperti hamil harus bawa benda tajam, di rumahnya dipasang seruling bambu, terus dipasang tapal kuda, harus ke makam doain orang tua. Saya malah didomongi, kamu durhaka kamu sama orang tua kamu, tidak pernah doain di makamnya. Itu menerangkan ke mereka, tapi biar mereka nggak sakit hati itu gimana? Susah soalnya ngomong sama orang tua. Orang dulu nikahan saya aja mereka hitung, Mbak. Wah, ini gini-gini. Kita yang anak muda mau ngelawan, katanya nanti malah tidak jadi saksi buat Kristus kan. Oh, anak muda ngenyelan gitu. Terus ngomongnya ke mereka itu gimana, Pak? Oke. Saya jawab ya, Pak. Ya. Kita ingat prinsip Paulus. Ketika aku bersama orang-orang ahli Taurat, aku seperti orang ahli Taurat. Ketika aku bersama orang Yahudi, aku seperti kepada orang Yahudi. Ketika aku kepada orang-orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Ketika aku orang-orang yang menyembah Tuhan, aku seperti orang yang beribadat kepada Tuhan. Pernah baca itu kan, Pak? Terus ada juga yang mengatakan, segala sesuatu berguna, tapi tidak semuanya membangun. Mungkin bagi orang-orang tradisi lama, nenek moyang kita, itu berguna. Berguna untuk apa? Menghargai orang tua, leluhur. Ya, bagi mereka itu menghormati. Tapi apakah itu membangun? Ya, kita harus melihat, itu memang berguna bagi mereka untuk menghargai. Tapi belum tentu itu membangun. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, saya juga dilematis, Bapak Ibu. Ketika saya di Manado, saya punya om, itu juga majelis gereja, Bu. Majelis gereja, alirannya Protestan, dia seorang majelis, tetapi ketika dia bangun rumah, itu ada dupa.
ada kayak kemenyan, lupa dipasang di salah satu tempat. Saya tanya, Om, kalau kita sana kan Papa Ade. Orang Manado bilang Papa Ade itu Om. Om, ini kok ada seperti ini, maksudnya apa? Oh, ini supaya rumah ini kalau dibangun itu dilindungi Tuhan. Ketika ada gempa tidak dibawa gempa, tidak ada kerugian, akan selalu diberkati Tuhan. Makanya menggunakan seperti ini. Ritual ini tujuannya supaya Tuhan menjagai rumah dan kita tidak kena kuasa jahat, kuasa kegelapan, dan rumah ini bisa berdiri kokoh. Katanya seperti itu. Tapi kan menggunakan kemenyan. Ya ini sebenarnya tradisi dari budaya-budaya setempat yang sudah mendarah daging terbawa di dalam ajaran kekristenan. Menyingkapi hal ini bagaimana cara kita menyampaikan kepada mereka supaya mereka nggak tersinggung. Memang ini dilematis ya Bapak Ibu, gampang-gampang susah. Kalau orangnya itu bisa diajak dialog enak, tapi kalau orangnya ngeyelan, orangnya nggak mau dinasihatin, itu memang pergumulan, Bu. Bapak Ibu, ya, kayak di pergumulan. Ya, ya mungkin kita bisa berdoa. Memang kalau orang karismatik bilang, ya doakan aja. Kita doakan, kita minta kuasa Roh Kudus. Masa hanya cukup dengan berdoa? Kan enggak kan? Kita harus punya metode, punya siasat untuk menghadapi mereka. Ya, kalau saya sih, misalnya contoh kita ke kuburan, mendoakan. Ya datangin aja, oke, kita mendoakan. Kita datang ke kuburan, kita memberi kembang, nggak apa-apa. Ini kan salah satu bagian dari tradisi. Kalau memberi kembang, oke. Tapi kalau bagian doa, kita jelaskan pelan-pelan. Bapak, Ibu, Mbak, kita berdoa ya, tapi kita berdoa untuk orang hidup. Kita ngomong baik-baik aja, kita jelaskan. Nggak usah ngomong untuk doa. Loh, kenapa nggak doakan orang mati? Loh, kan Tuhan sudah Yesus tidak pernah mengajarkan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati nggak pernah diajarkan dalam ajaran agama. Itu musyrik, itu penyimpangan. Nanti kita itu hidup kita itu nggak akan diberkati atau hidup kita nggak akan berkenan. Jadi kita ngomong baik-baik aja, kita ngomong terbuka, kita doakan orang-orang yang hidup, bukan orang yang meninggal. Ya kita ikutin aja mau mereka. Ketika mereka kemana kita ikutin aja. Karena apalagi misalnya benda-benda yang mereka anggap itu seperti magic atau apapun, benda-benda nanti kita ceritain kalau itu adalah salah satu bagian dari menduakan Tuhan. Kita ngomong baik-baik, yang jelas kita jalin persahabatan dulu, kita jalin komunikasi ketika mereka bisa nyaman dengan kita, mereka cocok dengan kita, ya kita bicara baik-baik. Urusan dia mendengar atau tidak, dia menanggapi percaya atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita sudah memberikan dengan kasih, dengan argumentasi yang tidak menyinggung perasaan mereka dan memberikan pengertian berdasarkan firman Tuhan. Ya, gitu aja, simpel. Ada lagi yang mau bertanya? Mengenai okultisme atau... Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya, itu kalau kayak KKR, Benihin, atau hamba-hamba Tuhan yang banyak orang rebah-rebah, itu saya kadang mikir ya, itu rebah-rebah itu ayatnya mana di Alkitab? Apakah itu yakin pasti dari Tuhan? Itu yang dipertanyakan, Pak. Karena kan tidak semua orang manifestasi harus rebah. Tapi kebanyakan kenapa ini kok doakan orang atau hamba-hamba Tuhan lain lah, ya mungkin katakan oknum-oknum. Itu banyak yang rebah. Itu memang rebah dari Tuhan atau tradisi rebah-rebahan atau memang itu dari setan? Gimana, Pak? Kalau menurut Pak Budi gimana? Saya tanya sekarang, menurut Pak Budi apa? Menurut penilaian Pak Budi? Kaum rebahan. Karena saya enggak tahu, saya tanya sama Pak Willy. Ya, tahu. Ini Pak, memang Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang rebah-rebah. Dalam kisah para rasul nggak ada rebah. Yesus mendoakan juga nggak ada yang rebah. Tapi kita kan di zaman Roh Kudus, Pak. Karena Roh Kudus itu nggak terbatas. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, biasanya kan ada goncangan, biasanya ada bertolak belakang kekuatan kedagingan dia dengan spirit dari Roh Kudus. Ketika dia akan terjadi pelepasan, melepaskan kutuk, melepaskan kuasa-kuasa si jahat atau emosional dia, itu Roh Kudus akan berperan dan sehingga yang terjadi adalah dia akan rebah, Pak. Dengan sendirinya dia akan jatuh, rebah, karena manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus.
Kalau menurut saya rebah itu bisa terjadi dua, Pak. Dua kemungkinan. Bisa karena Roh Kudus atau bisa karena dari dia sendiri, Pak. Kalau dari Roh Kudus, dia cukup berdoa, tidak perlu datangin tumpang tangan. Kalau tumpang tangan tidak usah ditempelin, dari jarak jauh aja. Nggak usah didekatin, jarak jauh. Kalau dia rebah, itu dari Tuhan. Tapi kalau dia rebah, kita tempelin, terus kita giniin, kayak didorong, akhirnya jatuh, itu bukan dari Tuhan, Pak. Itu dari diri orang itu, dari pendeta itu yang dibilang dengan tradisi, Pak. Tradisi, kalau nggak rebah, katanya nggak rohani. Kalau nggak rebah, berarti dia belum dilepaskan. Jadi rebah atau nggak rebah, itu bukan ukuran, Pak. Bukan ukuran Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja bisa dia rebah atau nggak rebah, itu nggak jadi ukuran. Gereja-gereja yang tidak memanifestasikan kuasa Roh Kudus, apakah Roh Kudus nggak bekerja? Roh Kudus bekerja, Pak. Sekalipun secara manifestasi Roh Kudus nggak bekerja secara seperti kuasa roh, seperti rebah, memang itu manifestasi nggak terjadi di gereja itu. Tetapi kuasa Roh Kudus bekerja dengan apa? Mengisahkan akan dosa. Orang itu sadar, bertobat. Itu pekerjaan Roh Kudus, Pak. Iya, itu tapi sebaliknya kalau praktik okultisme sendiri kan juga apakah bisa membuat orang rebah? Kan banyak perbedaan antara urapan sama urakan kan beda tipis, Pak. Antara Tuhan dengan hantu kan juga tipis, Pak. Nah, sekarang kalau orang rebah karena KKR, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa orang itu memang rebah pasti dari Roh Kudus? Ini, Pak, kalau itu dari Tuhan, cara membuktikannya gampang. Yang pertama, kalau dari Tuhan dia rebah, dia akan meninggalkan dosa dan akan percaya Yesus juru selamat. Itu dari Tuhan, Pak. Tapi kalau rebahnya dari okultisme, akan membuat dia tetap berdosa. Misalnya dia basaroni, dia rebah, tapi pulang bersinah, Pak. Pulang pelacuran, pulang berbohong. Terus tidak membuat dia percaya kepada Yesus. Itu dari iblis. Tapi kalau dari Tuhan, itu urapan itu membawa dia dekat dengan Tuhan, dia rajin berdoa, rajin baca firman, membuat dia menjauhi dosa, meninggalkan selingkuhannya, meninggalkan judinya, dan bertobat. Akhirnya percaya Yesus, ya, itu dari Tuhan, Pak. Itu cara membedakannya. Saya mau tanya, Pak. Oh, silakan. Saya Pak Willy. Pak, mencikapi aktif. Silakan. Mencikapi akhir-akhir ini saya melihat banyak romo-romo itu kalau mendoakan ke jemaatnya itu ada menggunakan media, Pak. Dalam arti menggunakan media berupa air itu loh, Pak. Oh. Itu romo loh, Pak. Nah itu mencikapinya gimana, Pak? Itu kan sudah termasuk praktek okultisme juga dong, Pak. Kan dasar di firman Tuhan tidak ada pakai air, pakai apa. Itu romo loh, Pak. Begini, Pak. Kita harus bedakan antara okultisme dengan sinkritisme. Kalau okultisme itu lebih kepada kuasa jahat, itu okultisme, Pak. Kuasa jahat, kuasa iblis, dipadukan berbaru dengan ajaran-ajaran firman. Tapi kalau sinkritisme, itu adalah tradisi, Pak. Tradisi, tapi bukan berbau okultisme. Itu seperti sinkritisme, itu perpaduan antara budaya, atau ajaran-ajaran budaya-budaya Helenisme, dengan ajaran firman Tuhan. Sebenarnya itu tradisi, Pak. Dan itu juga sebenarnya penyimpangan, Pak. Kalau di dalam kekristenan, kita menggunakan media-media lain, itu sebenarnya bentuk dari penyimpangan, Pak. Karena seolah-olah kalau nggak menggunakan media itu, seolah-olah Tuhan itu nggak hadir. Jadi semacam kayak kita nggak usah jauh-jauh, minyak urapan lah. Kita kalau nggak bertemu dengan minyak urapan, kayaknya minyak urapan itu menjadi sesuatu yang wah. Itu kan cuma alat. Minyak urapan itu kan sebagai alat, sarana untuk kuasa kesembuhan terjadi. Kita mendoakan rumah, bolehlah pakai minyak urapan untuk mendoakan rumah. Tapi tidak selamanya kita harus berpajangan kepada minyak urapan. Jadi media itu cuma sebagai alat, bukan sebagai satu-satunya yang utama. Kalau melakukan dengan itu, keduanya dijawab atau terjadi yang namanya kesembuhan. Seperti itu, Pak Dwi. Jadi itu sinkritisme, Pak. Dan itu penyimpangan menurut kekristenan. Tapi kalau bagi ajaran Katolik, itu hal biasa. Dan itu memang bagian dari doktrin atau ajaran mereka.